Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma taharatan lin-nufus wa nuran lil-basair wa hadiyan ilal jannah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shahibul burhan. Allahumma sholli wa sallim ala rasulika al-karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Summa amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa dan tidak pernah bosan-bosannya kita panjatkan kehadiran Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan limpahan karunia-Nya, rahmat-Nya, hidayah-Nya, serta anugerah-Nya kepada kita semua, kita kembali masih diberi kesempatan, kesehatan, dan usia panjang oleh Allah untuk sama-sama dan senantiasa mengabdikan diri kita di jalannya dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Salawat demi salam juga tidak pernah lupa pula kita haturkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau telah bersabda dalam sebuah hadis, "Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirata fa'alaihi bil ilmi, wa man arada huma fa'alaihi bil ilmi." Barang siapa yang mau bahagia di dunia, caranya dengan ilmu, dan barang siapa yang mau bahagia di akhirat, juga caranya dengan ilmu. Dan bagi barang siapa saja yang mau bahagia di dunia dan akhirat, juga caranya dengan ilmu pengetahuan. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, jamaah sholat subuh yang dimuliakan dan juga diberkati oleh Allah, mari pada kesempatan subuh yang penuh dengan keberkahan ini, sambil kembali kita yang iktikaf di rumah Allah, mari sama-sama kita kembali melanjutkan pengajian hadarah was-saqafah Islamiyah, peradaban dan kebudayaan Islam, dengan kitab Al-Muqaddimah karya Imam Ibnu Khaldun rahimahullahu ta'ala anhu. Dan insyaallah pada kesempatan subuh kali ini kita akan melanjutkan bacaan kita dengan pasal berikutnya, Al-Faslu Ats-Tsalisu, pasal yang ketiga, fi annal badawata aqdamu minal hadri wasabiqun alaihi. Pasal ketiga ini membahas bahwa peradaban orang kampung, orang pedalaman atau orang gurun, aqdamu minal hadri, lebih awal daripada peradaban kota, wasabiqun alaihi, dan lebih mula sebelum adanya manusia mengenal peradaban kota. Wa annal badiyata aslul umrah, dan bahwa perkampungan ataupun pedalaman itu dasar dan pilar dari sebuah peradaban. Wal amsalu madadun laha, sedangkan kota adalah bentuk perkembangan perkampungan yang lebih maju. Jadi dasar hidupnya manusia itu bukan kota, Bapak Ibu. Dasar hidupnya
sumber kehidupan, begitu juga mencari pendidikan yang lebih baik. Mau tidak mau, dari masa Nabi Muhammad sampai masa sekarang terjadi yang namanya urbanisasi. Urbanisasi itu pindahnya penduduk desa ke penduduk kota dengan tujuan-tujuan ekonomi atau pendidikan ataupun tujuan-tujuan yang lain. Itu suatu hal yang tidak bisa dihindari di dalam peradaban. Manusia selalu akan mencari yang terbaik. Kalau ada pekerjaan yang lebih baik di kota, maka pasti dia akan meninggalkan kampung. Begitu juga manusia akan mencari tempat huni ataupun tempat tinggal terbaik. Jika dirasa kehidupan di kota lebih baik daripada kehidupan di desa, maka manusia pasti milih melakukan urbanisasi ke kota untuk mendapatkan tempat hunian yang lebih baik dibandingkan di desa. Begitu juga kalau dirasa sistem ataupun sekolah dan pendidikan yang ada di kota lebih maju daripada di desa, maka manusia pasti akan melakukan urbanisasi. Jadi kemarin saya dengar Bapak Ibu statementnya Bupati Aceh Besar yang meminta warga Aceh Besar yang berKTP Aceh Besar untuk tidak bersekolah ke Banda Aceh. Itu statement yang melawan arus. Dia tidak bisa bilang seperti itu. Yang dia bisa lakukan satu saja, memperbaiki sekolah dan sistem pendidikan di Aceh Besar. Dia nggak bisa larang orang untuk tidak sekolah ke sana ke sini. Ya, itu haknya semua orang. Bahkan mungkin anaknya Pak Bupati pun tidak sekolah di Aceh Besar, Bapak. Ya, coba nanti dicek anaknya Pak Bupati itu, khawatirnya saya sekolahnya di sekolah Banda Aceh. Mau diakui atau tidak, ya, sekolah-sekolah yang ada di kota seperti Banda Aceh pasti lebih jauh lebih maju ya daripada sistem pendidikan ataupun sekolah yang ada di luar kota seperti di daerah Aceh Besar. Jadi apalagi kita sebagai pemangku kebijakan tidak bisa membatasi haknya warga negara ya, memilih pendidikan terbaik buat anaknya. Yang bisa dilakukan oleh pemerintah memperbaiki madrasah, sekolah, sistem pendidikan yang belum baik, sehingga dengan baiknya itu maka peradaban kampung atau peradaban pedalaman di daerah-daerah lain bisa terangkat menjadi peradaban kota. Namun demikian Bapak Ibu, kata Imam Ibnu Khaldun di dalam kitab Muqaddimahnya, waqad dzakarna, sebagaimana yang sudah kita jelaskan sebelumnya, annal badwa, kehidupan orang pedalaman, humul muqtasiruna ala daruri fi ahwalihi. Mereka selalu bertujuan hidup hanya untuk memenuhi kebutuhan pokoknya saja. Ya, salah satu kenapa di kampung itu atau di daerah pedalaman itu sulit untuk berkembang, untuk maju, karena pikiran mereka Bapak Ibu, hidup ini asal bisa makan, asal punya tempat tinggal, asal punya baju, punya kendaraan sederhana sudah cukup. Nah, jadi rasa serba cukup itu ada di masyarakat kampung, tapi perasaan serba cukup ini kurang bisa membuat seorang manusia maju. Jadi untuk maju itu memang harus punya ambisi. Kalau di sekolah sering ambisi itu dalam bentuknya yang lebih rapi, dalam bentuknya yang lebih terstruktur, kita menyebutnya cita-cita. Coba Bapak Ibu perhatikan di sekolah manapun, pasti seorang guru di hari pertama perkenalan dengan murid-muridnya
salah satu pertanyaan yang nggak pernah lupa ditanyakan oleh guru kepada muridnya apa? Cita-cita kamu apa? Ya, saya dari sekolah TK sudah ditanya itu, waktu di SD, di SMP, di SMA juga ditanya itu, bahkan sampai perguruan tinggi pun masih ditanya pertanyaan yang sama, cita-cita. Kalau di dalam pemerintahan, cita-cita itu disebut dengan visi dan misi. Memang untuk menjadi orang yang maju atau satu organisasi yang maju atau untuk menjadi daerah yang maju, dia harus punya rasa ingin yang kuat, rasa ambisi yang gede. Tidak cukup memada dengan apa yang diterima. Nah ini Bapak Ibu, kenapa ya biasanya masyarakat kota itu tingkat stresnya lebih banyak dibandingkan tingkat orang yang hidup di desa? Karena tadi cita-citanya gede, ambisinya kuat, harus ini harus itu, atau bahkan tuntutan di tempat dia kerja itu sangat tinggi, pressure-nya juga, tekanannya juga, diminta harus ini, diminta harus itu, ya. Tapi yang namanya kemajuan dalam kehidupan manusia, syarat utamanya tadi harus punya ambisi, harus punya cita-cita. Kalau tidak punya ambisi, tidak punya cita-cita, nah dia tidak akan pernah maju. Nah, jadi ada dua itu kalau dalam ilmu tasawuf, kunci kebahagiaan itu tak punya ambisi bahkan. Bapak itu kalau mau hidup bahagia, ada satu buku saya baca itu, apa sebenarnya yang dibutuhkan oleh manusia, terutama oleh manusia yang sudah berusia 60 tahun ke atas. Jadi buku itu ditulis oleh seorang novelis Spanyol, nama dia Sebastian Elmer. Jadi Sebastian Elmer itu tiap tahun terbit buku, dan bukunya itu bagus-bagus. Jadi bestseller di Eropa itu, novel dia itu diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa dunia. Nah orang tanya, dari mana kamu dapat ide banyak sekali sehingga bisa tiap tahun tulis novel, dan bukan sembarang novel. Cerita-ceritanya itu diminati bukan oleh orang Spanyol saja, bahkan Bapak Ibu. Ceritanya itu diminati hampir oleh seluruh orang ya, di belahan dunia apapun. Nah, sehingga Sebastian ini ditanya, apa yang kamu lakukan sehingga dapat inspirasi dan ide banyak sekali? Apa jawaban dia? Saya sedang menjalani hidup. Jadi tugas dia apa? Kerja dia sehari-hari apa? Dia menjalani hidup. Semua yang dia alami di dalam hidup ini dia tulis di dalam novelnya. Nah, ada satu novel, ada satu kisah, hasil amatan hidup dia, ya, terutama di negeri tempat dia tinggal di Spanyol, yang dibutuhkan oleh orang, terutama oleh orang yang sudah berusia untuk bahagia cuma dua, Bapak. Kata dia, yang pertama food on the table. Bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah tua-tua ini nggak butuh kebun sawit, nggak butuh jabatan menteri. Yang butuh pertama itu apa? Food on the table. Selalu ada makanan di meja kita. Itu yang pertama. Pastikan meja makan Bapak Ibu selalu ada makanan. Nah, yang kedua, no heavy discuss. Jangan pernah atau hindari perdebatan-perdebatan berat yang ada darah tinggi naik, kolesterol naik, gula nggak stabil, kemudian stres, nggak bisa tidur. Padahal kita sudah tua, kesehatan sudah menurun. Nah, jadi kalau dua itu ada, nah, insya Allah happy hidup kita. Nah, nanti pulang ke rumah coba pastikan sama istri ada makanan nggak di meja. Asal ada dua itu, food on the table, no heavy discuss, ya itu hidup bahagia. Nah dalam ilmu tasawuf itu disebut dengan ridho, menerima, hindari yang berat-berat. Jadi memang kunci bahagia itu Bapak Ibu.
kurangi keinginan atau tidak terlalu banyak ambisi, ya, dan menerima semua peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita atau ridho, itu kunci kebahagiaan. Tapi kalau mau jadi sukses, nggak cocok terlalu bahagia, karena orang sukses itu sebenarnya hidupnya nggak bahagia. Ya, ambisinya harus kuat, cita-citanya harus, kata Bung Karno, setinggi langit. Ya. Kalau perlu taruh cita-cita itu di atas bintang di langit. Ya. Visi dan misinya jauh menatap ke depan. Itu syarat orang yang hidupnya maju. Nah, maka saya selalu bilang ilmu tasawuf itu nggak cocok dipelajari sama anak muda. Ya, orang yang sudah berubah, yang sudah kulitnya keriput itu banyak-banyak belajar tasawuf. Anak muda itu nggak boleh belajar tasawuf. Ya, ambisinya harus tinggi. Kalau anak muda sudah nggak punya ambisi itu nggak bisa hidup dia, Pak. Ya. Dia nggak akan pernah merasakan bagaimana meraih tahapan-tahapan sukses dalam hidup. Nah, dua hal itu berbeda. Nah, masyarakat di kampung, ya, kata Imam Ibnu Khaldun, karena al-muqtasiruna ala daruri fi ahwalihim, mereka mencukupkan hidup ini untuk memenuhi apa yang menjadi kebutuhan pokok saja. Al-ajizuna amma fawqahu, dan mereka tidak terlalu open, tidak terlalu peduli di atas apa yang menjadi kebutuhan pokok. Bapak Ibu pernah nggak lihat orang kampung gaya-gayaan bawa mobil mewah? Mau bawa mobil mewah apa? Jalan aja nggak ada aspal. Nah, pakai Ferrari aja tinggal di kampung itu. Pernah nggak di kampung itu lihat orang berlomba-lomba pakai jam mewah? Harganya puluhan juta. Nggak akan, Bapak, itu cuma bekatin orang kota itu. Pergi open house di rumah wali kota, lihat jam pejabat ini harganya 10 juta. Kita minder, belilah 15 juta. Itu bekatinnya orang yang hidup di kota itu. Orang di desa nggak ada cara-cara pikir atau gaya hidup atau yang kita sebut dengan lifestyle seperti orang yang ada di kota. Nggak ada, Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau di Banda Aceh masih nyaman kemana-mana pakai kain sarung. Tapi kalau sudah ke Singapura pakai kain sarung, nggak bisa kemana-mana. Ya kan? Di bandara aja udah nggak dicap, bisa apa? Pakai kain sarung, pakai jubah, jenggot panjang, udah dipikir kelompoknya Imam Samudra, ya kan? Langsung nggak dicap, disuruh pulang ke negeri kamu, kayak Ustaz Abu Somad. Ya. Sebenarnya Ustaz Izan sama juga, karena dulu belum pintar. Saya 3 kali ke Singapura, 2 ditolak, 1 lewat. Pertama pulang dari tahun berapa itu? Tahun 2012. Setelah saya selesai S2 di Sudan, pulang ke Malaysia. Kebetulan ada saudara sepupu saya di Malaysia, ajak jalan-jalan dari Malaysia pergi ke Johor ke Singapura. Nah, saudara sepupu saya itu lewat semua, Pak. Saya yang nggak lewat. Akhirnya kan nggak mungkin mereka tinggali saya, balik lagi. 2012. 2000 yang kedua 2019 dari Batam. Kebetulan abang sepupu saya satu itu kepala Telkom Kepri, kantornya di Batam. Saya ada dinas di Batam, ajak jalan-jalan akhir pekan dari Batam itu motong ke Singapura cuma 30 menit naik kapal laut, naik boat. Ya. Keluarga abang sepupu saya itu dicop semua, dapat visa on arrival-nya, nggak diterima saya. Padahal yang kedua ini jenggotnya udah ada, udah saya cukup. Waktu pertama jenggot, nggak diterima lagi, diusir, nggak dikasih masuk. Baru yang ketiga itu kemarin 2023, yang ketiga itu baru lewat naik pesawat turun di Singapura. Nah, sebenarnya cuma transit sebelum pergi ke Mesir, tapi transitnya lumayan 10 jam. Ya udah saya keluar, taruh
tas di situ kan, kapan lagi jalan-jalan di Singapura? Udah 2 kali. Ya, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, itu keadaan orang yang hidup di daerah yang bukan kota, ya, pedalaman, ya. Al-ajizuna amma fawqahu, mereka tidak terlalu tertarik di atas apa yang menjadi kebutuhan primer hidup, barang mewah, mobil mewah, rumah mewah, ya. Kalau di kampung itu kurang tertarik, Pak. Maka jarang kita lihat rumah istana di kampung. Di kota-kota banyak klaster A, klaster B macam, ya. Wa anmal hadara mu'tanuna bihajati taraf wal kamali fi ahwalihim wa awaidihim, sedangkan penduduk kota al-mu'tanu bihajati taraf, fokus kehidupan mereka bukan lagi sekedar mencukupi apa yang menjadi kebutuhan pokok. Kalau hidup di kota, Bapak Ibu, fokus orang hidup di kota nggak hanya sekedar bisa makan, bisa minum, bisa tidur, bisa jalan-jalan, nggak lagi sekedar itu fokus kehidupan orang yang di kota, tapi bihajati taraf. Mereka juga butuh hidup sedikit lebih mewah, ya, punya ini punya itu, yang barang sebenarnya nggak perlu kali untuk hidup. Wal kamal, butuh kesempurnaan. Bapak Ibu punya rumah di kota, nggak punya sofa, jadi masalah itu. Kalau di kampung nggak punya sofa, nggak apa-apa, sehat. Di kota jadi perbincangan banyak orang. Punya rumah, tapi rumahnya nggak dikasih panel-panel interior, dan jadi masalah juga. Punya rumah nggak punya garasi, nah, dipermasalahkan juga Bapak Ibu hidup di kota. Fi ahwalihim wa awaidihim. Nah, jadi keadaan, kebiasaan penduduk di kota jauh berbeda dengan kebiasaan dan keadaan penduduk yang hidup di kampung. Wala syakka anna daruriyya aqdamu minal haji. Tanpa kita ragukan lagi Bapak Ibu, kebutuhan primer jauh lebih penting dalam kehidupan manusia minal haji wal kamali wasabiqun alaih. Jauh lebih penting daripada kebutuhan sekunder, jauh lebih penting daripada kebutuhan tersir, wasabiqun alaih. Bahkan manusia tak bisa hidup sebelum bisa menjamin semua kebutuhan primernya itu tercukupi. Nah, maka Bapak Ibu, kesalahan orang yang hidup di kota, kadang-kadang kebutuhan primernya itu terabaikan demi untuk memenuhi gaya hidup. Nah, jadi kebutuhan sekunder, kebutuhan tersiernya terpenuhi, tapi kebutuhan primernya nggak tercukupi, itu nggak bisa hidup. Walaupun di kota sekalipun, salah. Disampaikan oleh Imam Ibnu Khaldun, dan banyak orang yang hidup di kota Bapak Ibu akhirnya terjebak dalam kehidupan hedon, tapi kebutuhan primernya itu terabaikan. Banyak mahasiswa-mahasiswi itu banyak seperti itu, duit dikirim sama orang tuanya. Saya pernah punya, kebetulan mahasiswa PA saya, anak kampung, pergi ke kota kaget dia melihat kultur orang Banda Aceh beda, suka nongkrong, ya kan? Di kampung dia mau nongkrong di mana, Pak? Hutan semua di kampungnya. Ya, tiba-tiba di Banda Aceh nongkrong, akhirnya apa, Pak? SPP dia itu, UKT kalau sekarang namanya, ya, uang kuliah tunggal itu, ya, tidak pernah dibayar, Pak. Orang tuanya tiap semester dikirim. Kirain dia sudah semester 8, padahal semester 2 udah DO dia itu. Duit dikirim terus dia mau pakai apa? Gaya-gayaan hidupnya di sini. Nah, itu ada banyak seperti itu. Nah, jadi dalam kehidupan kota yang penuh tantangan, jebakan hidupnya tadi, kadang-kadang kita ingin langsung loncat memenuhi kebutuhan tersier sekunder, padahal kebutuhan primer kita belum cukup. Ingin terus punya rumah mewah, nah, padahal rumah sederhana aja belum punya, masih kontrakan. Nah, itu gimana
mau hidup seperti itu ya. Kan banyak orang seperti itu Pak, pengen buat rumah gede, padahal dia tahu kemampuan dia nggak segitu, gaji dia sekian, nggak punya penghasilan lain, pinginnya rumah gede, pergi ke Pak Tito suruh buat istana, buat, akhirnya cuma selesai fondasi aja Pak, di situ bertahun. Ada nggak ya? Banyak Pak, bertahun mangkrak itu. Yang padahal kalau dia buat rumah tipe 80-90 udah jadi dulu itu barang, ya kan? Tapi dia kepingin punya rumah tipe 300, luas tanahnya 500, rumahnya luasnya 300 meter, 3 tingkat lagi. Nah, padahal anaknya satu, istrinya satu juga, 3, rumahnya segede rumah gajah, ya kan? Akhirnya baru buat fondasi kabin bank, mutang lagi SK kan apa, gadaikan SK di bank, dapat duit 500 juta, baru lagi selesai satu lantai, cor, belum selesai semua kan baru habis, ada lagi dana, sampai mati tinggal di rumah setengah jadi. Kalau telur setengah matang enak Pak. Kalau rumah setengah jadi itu paling enak, kan tinggal di rumah yang belum terplaster, masih ada batanya. Kalau tidur malam Pak, isi bata, besok lecet kulit. Nah, kenapa? Ya tadi terjebak ke dalam keinginan untuk memenuhi kebutuhan tersier dan sekunder, padahal kebutuhan primernya belum terpenuhi. Sebab itulah Imam Ibnu Khaldun menjelaskan kepada kita, wala syakka, tidak diragukan lagi, anna daruriyah, kebutuhan primer aqdamu minal haji wal kamali, harus diprioritaskan daripada kebutuhan sekunder dan tersier, wasabikun alaih, bahkan itu yang paling utama, wali anna daruri aslun, karena kebutuhan primer itulah yang pokok, yang dasar. Wal kamali far'un nasyi'un anhu, sedangkan tersier itu far'un, cabang ya, belakangan. Kalau ini sudah terpenuhi baru yang itu nasyi'un anhu, sebagai tahap perkembangan lanjutan setelah manusia bisa memenuhi kebutuhan pokoknya. Nah, jadi apa yang ingin dikatakan oleh Imam Ibnu Khaldun? Belum tentu orang yang hidup kota itu hebat semua, dan belum tentu juga orang yang tinggal di kampung itu kolot terbelakang. Orang yang hidup di kampung, kalau dia bisa memenuhi kebutuhan pokok hidupnya, walaupun dia tidak bisa memenuhi sekunder dan tersier, jauh lebih baik dibandingkan orang yang hidup di kota tapi terlunta-lunta, hidupnya gaya-gayaan, keren-kerenan, makan nggak tahu di mana, rumah nggak punya, tanah juga nggak punya, walaupun hidupnya keren, hidupnya kayaknya seperti orang kaya. Nah, kata seperti orang kaya itu aja salah Pak, bukan orang kaya yang sebenarnya. Dan itu sering, kalau di Jawa itu kan ada tradisi mudik Pak. Kadang-kadang dia gagal dalam perantauan di kota, pulang nggak berani kalau nggak sukses. Ya, biasanya di musim mudik hari raya itu kalau pulang harus sukses, harus ada mobil pulangnya. Itu yang menyebabkan macet kan di Pulau Jawa itu kalau sudah musim mudik. Akhirnya bela-belain Pak rental mobil, dia nggak punya, rental mobil, mutar rental mobil supaya nampak sukses. Nah, sudah punya mobil, padahal mobil rental. Kan ada juga kasus baru-baru ini di Jawa, nikah sama anak muda, orang tua kayaknya kaya kali, padahal mobilnya mobil rental. Ya kan, ada itu. Ya, kemudian pinjam duit, pinjaman online, ya, 30 juta supaya Pak bisa bagi-bagi ampau, supaya nampak hidupnya sukses di kota. Nah itu sering, dan ini nggak baik kata Imam Ibnu Khaldun. Itu
Belum tentu orang yang hidup kota lebih baik daripada orang yang hidup di desa. Orang yang hidup di desa bahkan jauh lebih baik kalau dia sanggup dan cukup memenuhi kebutuhan pokoknya dibandingkan orang hidup di kota yang kelihatannya seperti orang kaya. Ya. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, kita cukupkan dahulu ya bacaan kita pada kesempatan subuh kali ini. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan kembali apa yang telah kita sampaikan pada kesempatan ini. Semoga apa yang telah kita sampaikan tadi bermanfaat kepada kita semua. Saya mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi